Tarif Transjakarta harusnya dinaikin. Khusus rute dari luar Jakarta kayak Bogor Blok M atau Alam Sutra Blok M tuh. Ya mosok cuma 3.500 sejauh itu. Kasian lah Jakarta. Beneran coy. Si Transjakarta ini sebagai public service obligation, ini biaya operasionalnya sebagian besar masih digendong subsidi dari APBD Jakarta. Tahun 2024 misalnya, pendapatan Jakarta totalnya 4,4 triliun. Kalian pikir berapa pendapatan dari tiket? Tiket ini cuma menyumbang sekitar 600-an miliar kok. Sementara pendapatan dari subsidi itu gila gedenya, 3,6 triliun, itu tuh 81% lah total pendapatan. Duit 3,6 triliun kalau dibagi 371 juta pelanggan Transjakarta tuh di tahun 2024, berarti setiap pelanggan menikmati subsidi sekitar Rp9.700. Subsidi itu kayak angin coy, nggak mandang KTP, yang naik Transjakarta semuanya ya kebagian, termasuk rute-rute reguler dari luar wilayah Jakarta yang tadi. Secara kasarnya sih, duitnya Jakarta dinikmati juga kita-kita nih yang dari luar wilayah Jakarta. Nah itu Pemda Depok, Bogor, Tangerang, Tangsel, Bekasi ngapain aja. Makanya bisa nggak angka subsidi yang sekitar 9 ribuan tadi nggak ditanggung APBD Jakarta kalau naiknya dari luar Jakarta? Pertama, bisa aja dibebankan ke pelanggan. Jadi mungkin tarifnya nggak 3.500, tapi misal 7 atau 10 ribu lah. Progresif lah tarifnya. Kelemahannya ya kalau tarifnya naik mungkin pengurangi penumpang ya. Yang kedua, subsidinya ini bisa aja dibebankan ke Pemkot Depok, Bogor, Tangerang, atau Pemprovnya lah ya, Jawa Barat atau Banten. Ini entah literally subsidi per pelanggannya yang naik di wilayah mereka, disubsidi, atau ikut nanggung mereka tuh biaya operasionalnya. Nah, pertanyaannya duitnya mereka ada apa enggak? Atau yang ketiga skemanya, ini Bang Dul Pak Wagub kemarin inspirasinya. Ketika dia nawarin MRT untuk dibangun di Bali. Ya kenapa enggak, infrastruktur dan sistem manajemen Transjakarta juga dibangun di Bodetabek, ya enggak? Untuk di internal wilayah mereka dan kemudian ya terintegrasi lah ke Jakarta. Ini kelemahannya ya tentu kompleks banget ya buat bangun kayak gitu, secara finansial, secara kultur, karena harus ubah ekosistem angkutan perkotaan di internal Bodetabek. Secara politik, masing-masing daerah udah punya transnya sendiri lah, dan beberapa kerjasama dengan Kementerian Perhubungan ya pasti adalah ego sektoral di situ. Dan itu kira-kira 3 opsi yang kontra subsidi. Nah, teman-teman pada punya opsi lain apa enggak? Atau malah berpikiran pro subsidi kayak gini. Kan kalau ada banyak rute Transjakarta nih dari luar Jakarta, makin banyak juga dong penumpangnya Transjakarta. Artinya, ini memperkecil peluang bus-bus Transjakarta berjalan gak ada penumpang atau minim penumpang. Kan biaya operasionalnya kan gak jauh beda antara dari Blok M ke kota nih, satu bus ngangkut 5 penumpang sama ngangkut 30 penumpang. Makin banyak makin oke dong rasionya nanti. Toh ketika makin banyak penumpang, rasio subsidi per pelanggannya bisa turun loh itu, nggak 9.700 lagi. Ya kira-kira gitu ya, semoga bisa dipahami. Itu satu. Yang kedua, kan orang-orang Bodetabek yang naik Transjakarta itu juga bakal spending di Jakarta. Ya harusnya nggak apa-apa ngeluarin APBD demi orang-orang Bodetabek nyaman pergi ke Jakarta. Yang pada akhirnya mereka juga kerja, makan, ngopi, belanja, nge-mall. Yang mungkin kalau di total spending mereka tuh lebih besar daripada di kota asalnya. Ekonomi Jakarta akhirnya berputar juga dong. Dan ada pajak di situ, masuk ke Jakarta. Yang intinya sih Transjakarta ini layanan yang oke lah ya. Dan kalau dikembangin lagi mungkin jadi game changer habit commuting warga di Bodetabek. Tapi gimana caranya supaya tetap sustain secara finansial dan tetap bikin nyaman warga-warganya. Gitu.